Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Basuki, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pamateri kita pada siang hari ini, serta rekan-rekan peserta PKPA. Pada sesi kali ini kita akan memasuki materi yang sangat krusial dan mendalam, yaitu hukum acara pengadilan HAM yang akan diberikan oleh Bapak Ahmad Basuki. Baik, untuk Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada sesi siang yang sudah barangkali agak letih, ya, saya harus biasa berdiri aja. Punten ya, enggak apa-apa ya. Saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang hukum acara pengadilan HAM. Maka yang pertama kali yang perlu saya sampaikan bahwa landasan sosiologis bagi terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi pengadilan HAM itu diatur di Undang-Undang 26 Tahun 2000. Secara sosiologis saya harus bercerita karena sepertinya ini sudah beda generasi, kecuali ngapunten Bapak yang di depan, ngapunten asmani sinten Pak. Namanya siapa? Pak Hendri. Ya, mungkin seusia dengan saya jadi tahu persis, merasakan mungkin kelahiran Undang-Undang 26 tahun 2000 itu ya. Bahkan suasana apa kondisi penghormatan terhadap hak asasi manusia di dasawarsa sebelumnya itu merasakan seperti apa. Jadi di masa Orde Baru itu secara ekonomi memang makmur ya, makmur. Meskipun dengan pendapatan yang sedikit, yang rendah, tetapi bisa memenuhi kebutuhan keseharian. Ya. Tapi dari sisi politik, kebebasan politik warga sedikit tercerabut ya, tercerabut. Kebebasan politik menjadi berkurang. Ya, banyak kasus ya, ya mungkin di bidang pembebasan tanah, ya, kebebasan menyampaikan pendapat, ya karena pada waktu itu kondisi di zaman Orde Baru itu ya konsep pembangunannya adalah pembangunan trickle down effect dari atas turun ke bawah. Jadi semua program itu diinisiasi oleh pusat. Jadi daerah itu sebatas menyiapkan lahan, semua proyek semuanya datang dari atas, sentralistik ya, kekuasaannya sentralistik. Ya itu diawali karena memang apa namanya jawaban atas kondisi Orde Lama yang kebalikannya. Di masa Orde Lama itu kebebasan politiknya sangat luar biasa, tetapi justru ekonominya tidak terurus. Nah, sehingga memuncak terjadinya konflik horizontal antar warga, antar ormas, sehingga memunculkan gerakan G30 SPKI itu karena tidak terurusnya sektor ekonomi. Jadi keleluasan kebebasan politik itu berimbas tapi pada bidang ekonomi yang tidak terurus. Ya. Nah dari pengalaman itu kemudian Pak Harto tampil dengan paradigma baru, ya demi kemajuan ekonomi supaya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka politik harus terkendali, stabilitas harus terkendali, sehingga pembangunan ekonomi bisa terwujud. Dan itu terbukti, ya terbukti. Nah, tetapi begitu sudah berlangsung 2-3 dasawarsa muncul tatkala masyarakat sudah makmur secara ekonomi, butuh perkembangan di bidang hak asasi manusia di sektor politik, butuh kebebasan ekspresi, kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat. Nah, itu yang kemudian memicu kepada terjadinya peristiwa suksesi di tahun 98. Ya, jadi notabene Pak Harto yang sebelumnya di apa Subyo-Subyo gitu ya, ya di Subyo-Subyo oleh masyarakat sebagai bapak pembangunan, eh, apa namanya akhirnya harus digantikan dengan cara
People Power di tahun 98 dan di sana ada momentum yang apa namanya yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM. Jadi mulai ada sentimen kebencian dengan Pak Harto itu muncul di tahun mulai 96 97 itu sudah mulai ya. Nah, kemudian dornya di tahun 98. Ya, aksi People Power untuk menurunkan paksa Pak Harto digantikan dengan rezim baru, rezim reformasi di tahun 98. Nah, di tahun 98 itu lahir banyak undang-undang. Ya, salah satu undang-undangnya adalah Undang-Undang tahun 99. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Sebelum undang-undang ini lahir sebenarnya ada TAP MPR ya. TAP MPR nomor 17 tahun 98 juga. Tetapi TAP MPR itu secara yuridis kan tidak bisa mempunyai kekuatan norma yang mengikat secara langsung kan nggak bisa. Sehingga cukup harus dituangkan dalam bentuk undang-undang yang bisa dieksekusi melalui apa namanya peradilan. Sehingga di Undang-Undang 99 itu memaksa ya memerintahkan kepada pemerintah reformasi untuk apa namanya membentuk pengadilan HAM dan setahun kemudian baru disahkan melalui Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Ya, jadi itu apa namanya kira-kira landasan sosiologis ya atau asbabun nuzulnya kelahiran apa namanya pengadilan HAM. Ya, kemudian di samping secara nasional saya cerita bagaimana kondisi internal dari masa ke masa, dari masa Orde Lama ke Orde Baru, kemudian digantikan ke Orde Reformasi, juga ada kondisi global yang mewarnai yaitu dengan lahirnya Statuta Roma 98. Statuta Roma itu tentang pengadilan pidana internasional. Jadi kalau Anda dulu di semester berapa? Semester 3 atau semester 4 pada waktu menempuh mata kuliah hukum internasional, ya subjek utama hukum internasional itu kan negara. Individu itu hanya pendukung sebenarnya. Tapi dengan adanya Statuta Roma itu justru sekarang kebalikannya. Jadi ini apa namanya kondisi yang memutarbalikkan paradigma. Kalau dulu HI itu sumber hukumnya adalah negara, tapi dengan Statuta Roma itu justru individu bisa menjadi pihak yang harus bertanggung jawab di hadapan hukum internasional, di depan pengadilan pidana internasional, pejabat-pejabat negara yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional bisa diadili di pengadilan pidana internasional. Itu Statuta Roma, ya. International Court of Justice. Ya, cuman eh, nanti ada beberapa hal yang membedakan, ya. Tapi semangatnya sama, semangatnya bahwa dengan Statuta Roma itu sekaligus kemudian menjadi pemicu bagi kelahiran Undang-Undang 26 tahun 2000. Bahkan nanti kalau kita lihat hukum materinya sebenarnya copy paste, copy paste dari Statuta Roma. Cuman bahasanya saja dialihkan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Ya, lanjut. Tugas dan wewenang pengadilan HAM. Ya, pengadilan HAM itu mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara-perkara kegiatan kejahatan itu ya bukan kegiatan ya, kejahatan genosida. Yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan dan yang kalau kita lihat nanti kita sandingkan dengan di Statuta Roma. Kalau Statuta Roma itu masih ada satu lagi yaitu kejahatan perang. Ya, jadi hukum pidana internasional juga berwenang untuk mengadili kejahatan perang, seperti kasusnya yang sekarang itu apa namanya bergolak di Gaza maupun di mana di Ukraina. Ya, itu kalau apa menjadi kompetensinya pengadilan pidana internasional. Cuman
Undang-Undang 26 tahun 2000 itu pembentuknya sadar betul bahwa undang-undang itu hanya akan mengatur kegiatan peristiwa yang terjadi di wilayah teritori Indonesia saja. Ya, jadi kalau kita belajar hukum internasional itu kan negara itu kan punya yurisdiksi, kedaulatan. Dan kedaulatan itu akan berakhir tatkala berhadapan dengan kedaulatan negara lain. Ya, jadi kita punya yurisdiksi untuk menegakkan, membuat dan menegakkan hukum sepanjang di wilayah teritori kita. Tatkala kemudian bersinggungan masuk ke wilayah teritori negara lain, maka yurisdiksi kita sudah berakhir. Nah, padahal perang itu lintas negara dari sisi anunya, dari sisi apa kegiatannya. Kemudian juga dari sisi pihaknya juga begitu, juga beda. Perang itu adalah konflik ya, pertikaian antar kekuatan bersenjata negara. Ya, jadi apa namanya antara negara dengan negara. Jadi tidak mungkin akan tunduk pada satu negara tertentu saja, tidak mungkin. Ya, makanya otoritasnya bukan di Pengadilan Pidana Indonesia, yaitu nanti kalau memang ada kejahatan perang itu menjadi kompetensinya Pengadilan Pidana Internasional. Jadi pembentuk Undang-Undang 26 tahun 2000 itu sadar akan limit ya, akan batas apa namanya kemampuan mengatur hukum pidana kita. Hukum pidana kita itu hanya mengatur pada semua peristiwa perbuatan yang hanya memang terjadi di wilayah negara Indonesia saja. Tidak di luar itu. Gitu. Makanya kejahatan perang tidak dimasukkan dalam kompetensi absolutnya pengadilan HAM. Ya. Apa itu genosida? Nah ini yang menjadi penting nanti kita diskusikan bersama. Belum lama ini kan kita baru saja mengesahkan Undang-Undang 1 tahun 23. Ya, apa undang-undang? KUHP ya, KUHP yang baru. Dengan KUHP yang baru itu coba di halaman terakhir, Mbak. Halaman terakhir. Kita langsung masuk yang terakhir dulu aja. Nah, ini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berakibat terhadap perubahan hukum material pidana HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 622 ayat 1 huruf M yang menghapuskan ketentuan pasal 8 dan pasal 9. Tadi yang di depan. Jadi rumusannya diganti. Ya, apa yang diganti kalau dalam pasal 8 itu hanya berisi norma saja yang menjelaskan bahwa genosida itu adalah perbuatan apa membunuh, menghancurkan, menghapuskan dan seterusnya. Sanksinya tidak ada. Sanksinya ada di pasal 36. Terpisah. Jadi di KUHP di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu norma perbuatan diatur di bab tersendiri, sedangkan sanksinya diatur di bab belakang, di bab ketentuan tentang pemidanaan. Nah, ya, tapi makanya karena ini kemudian diadopsi ke dalam KUHP yang baru, makanya kemudian pemisahan antara norma dan sanksinya itu dijadikan satu, ya. Maka jadinya di apa namanya pasal 598 itu, ya. Ya, jadi kombinasi antara pasal itu pasal 8 dengan pasal 6 pasal 598 itu jadi ya. Demikian pula dengan pasal 9. Nah, ini yang pasal 9 ini yang berubah total. Berubah total di Undang-Undang nomor 2 nomor 1 tahun 26 ya. Nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 2023-nya itu ada perubahan total. Ya, tentang pengklasifikasian apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang semula itu ada sampai J, bro, A, B, C, D. Ada 9 atau 10 gitu ya. Dirubah hanya menjadi 5. Hanya 5 klasifikasi saja. Ya. Jadi di apa namanya ditata ulang ya, ditata ulang. Ini yang menjadi yang menjadi perdebatan kita sekarang nanti, barangkali kita diskusikan adalah bagaimana dampak hukumnya dengan memasukkan
norma yang semula sebagai hukum pidana khusus, ya, hukum dalam perkembangan, kalau bahasanya Pak siapa namanya, Pak Andi Hamzah itu, ya, hukum dalam perkembangan itu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP, ya, baik itu korupsi, termasuk juga HAM, termasuk juga apa namanya, terorisme itu hukum pidana khusus, ya, hukum pidana khusus. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 23 itu sekarang dimasukkan ke KUHP. Padahal KUHP itu kalau kita pahami di hukum pidana kan sebagai lex generalis toh, hukum umum. Nah, berarti terus gimana ini? Yang semula itu khusus dimasukkan ke KUHP menjadi rezim hukum pidana umum. Ya. Tapi nanti kalau Anda baca babnya, ya, pasal 595, 598, 9599 itu nanti di sana akan terbaca bahwa judulnya itu tindak pidana khusus. Itu aku yang nggak ngerti ya. Gimana pikirannya pembentuk undang-undang, ya, yang semula tindak pidana pelanggaran HAM berat itu sebagai hukum pidana khusus, dari tindak pidana khusus kemudian dimasukkan dalam klasifikasi buku 2 KUHP yang itu esensinya adalah umum. Kalau masuk ke sebagai bagian dari hukum pidana umum, terus hukum acaranya gimana? Gitu. Itu persoalan, ya, persoalan. Kalau pada waktu rame-ramenya cicak dan buaya, ya, kita sedikit sedikit apa namanya, geser di korupsi, ya. Pada waktu kita bicara korupsi, itu kan ada resistensi, ada pertarungan yang sangat sangat konfrontatif antara kepolisian dan KPK. Antara polisi sebagai apa namanya, buaya, sedangkan KPK sebagai cicak, tapi cicaknya cicak yang sakti. Ya. Lah itu mengemuka kembali pada waktu di ini, eh, dimasukkannya undang-undang korupsi ke dalam undang-undang KUHP itu adalah bentuk perlawanan apa namanya, koruptor terhadap pemberantasan korupsi. Karena otomatis nanti kalau dimasukkan di KUHP berarti bukan sebagai lex spesialis. Ya, kalau selama ini undang-undang KPK itu orang menolak mentah-mentah ada perbaikan, maka dengan dimasukkan ke KUHP secara otomatis nanti sudah buyar sendiri. Nah, ya, konsekuensi berpikirnya, ya. Tatkala tadinya hukum pidana khusus, tindak pidana khusus, tapi kemudian dimasukkan dalam tindak pidana umum. Nah, ini apa namanya, di bidang hak asasi manusia serupa ini. Kalau hukum pidana korupsi tidak semua, ya, yang masuk itu hanya pasal 2, pasal 3 saja. Pasal yang lain tentang gratifikasi masih tetap tertinggal di undang-undang korupsi. Jadi hukum acara korupsi KPK masih bisa nangani perkara-perkara gratifikasi dan seterusnya. Tapi kalau mengenai pasal 2, pasal 3 masuk ke pidana umum. Itu bawa konsekuensi itu gimana anunya, eh, apa, relevansi hukum acaranya nanti, ya. Nah, perubahan, ya, ini ya, kembali ke bidang asasi manusia. Perubahan sistem formulasi sanksi pidana yang tadi terpisah menjadi dijadikan satu ke dalam pasal 598, 599 KUHP. Nah, kalau di hukum HAM itu karena normanya hanya pasal 8 dan 9 saja hukum materialnya. Sudah, kalau masuk hukum pidana umum berarti hukum acaranya ikut KUHP murni jadinya kan gitu. Padahal kalau semula kan enggak, kamu semula itu. Ya, hukum materialnya ada diatur di hukum pidana khusus, hukum acara lembaganya juga khusus, gitu ya. Nah, makanya ya meskipun apa namanya, konsekuensi berpikirnya mestinya hukum acara pengadilan HAM itu akan apa, letoi gitu ya. Ibaratnya kan, ya, ibaratnya hidup tapi
tak bertenaga gitu. Hidup tapi tak bertenaga. Tidak dicabut Undang-Undang 26 2006. Yang dicabut hanya pasal itu aja loh. Pasal 8, 9, 36 sampai dengan pasal 40 di Undang-Undang HAM itu dicabut. Digantikan dengan pasal 598, 599 itu aja. Pasal yang lain tidak dicabut. Berarti masih hidup loh, masih hidup. Tetapi tata kelola hukum materinya sudah masuk ke PIDUM itu si opo. Masa hukum acaranya gimana? Ya, masa diposisikan sebagai hukum pidana khusus loh kan tidak bisa. Keilmuan kita buku 2 itu berlaku untuk dirinya sendiri. Kan gitu. Sama di kalau kita belajar hukum pidana korupsi. Ya, hukum pidana korupsi itu ada, itu pembentuk undang-undangnya aku kadang-kadang nggak tahu ya. Di dalam pasal 2 ayat pasal 2 ayat 2 tentang pidana mati terhadap orang yang mengulang korupsi. Orang yang mengulang korupsi itu pidananya mati. Cuman pengulangan itu yang dimaksudkan tidak ada penjelasan di situ. Apakah kita harus memahami pengulangan itu kembali ke pasal 486, 487, 488 KUHP? Oh, enggak bisa. 486, 487, 488 itu tentang residif. Residif itu maknanya pengulangan. Cuman itu dituangkan di buku 2, bukan ketentuan umum. Kalau sebagai ketentuan umum oke, kita pahami, berarti berlaku. Yang dimaksud apa namanya pengulangan itu adalah yang mana kan gitu. Tapi kalau di buku 2, terus maknanya di undang-undang korupsi itu apa yang dimaksud pengulangan itu? Wong situ nggak dijelaskan. Ya, ya artinya ya secara akademik ya itu ketentuan yang nggak bisa dilaksanakan gitu aja. Ya. Nah ini persoalan sama dengan ini nanti kita bicara ini. Esensinya sebagai pidana umum, tetapi oleh KUHP yang baru ditarik ke dalam buku 2 KUHP dan itu adalah karakternya adalah pidana umum. Karakternya adalah lex generalis ya, lex generalis. Oke, itu apa apa namanya mungkin nanti sebagai bahan diskusi ya. Kita apa namanya prospek ke depan itu keberlakuan KUHP yang baru itu kayak apa gitu. Lanjut, Mbak. Ya, genosida. Ya, genosida membunuh anggota keluarga, mengakibatkan penderitaan fisik, mental dan seterusnya, menciptakan kondisi ya yang intinya itu adalah kalau bahasanya ingin menghapuskan, ingin menghancurkan eh, kelompok masyarakat tertentu ya. Apa karena ras atau karena suku atau karena bahasa, kesamaan bahasa atau mungkin juga karena eh, apa agama. Nah, genosida ingin menghancurkan, membumi hanguskan kelompok masyarakat tertentu. Ya, maka termasuk dalam kategori genosida itu ini. Nah, ini memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. Jadi kelompok tertentu dipaksa harus ikut kontrasepsi, wajib, sementara yang lain tidak. Ya, kalau kebijakannya kebijakan yang apa namanya yang diperuntukkan bagi semua sebagai upaya untuk mengendalikan laju populasi, oke. Ya, tanpa membedakan siapa. Tapi tatkala itu hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja, ini jangan-jangan ini menghendaki kita ini apa namanya tersisih gitu ya. Semakin jadi minoritas, semakin habis. Nah, itu kategorinya adalah genosida tapi secara pelan-pelan. Itu yang nomor yang keempat itu. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Ya. Atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Termasuk genosida itu bukan hanya secara genetik saja, tetapi peradabannya mungkin. Peradabannya tidak dikehendaki karena tidak pro dengan uh, apa kebudayaan peradaban mayoritas. Kemudian anak-anaknya itu diungsikan
supaya mengenali peradaban aslinya, tidak mengenali kebudayaan aslinya. Itu termasuk kategori dari genosida, ya. Kemudian unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, dan itu apa namanya? Genosida, ya. Genosida. Lanjut. Nah, ini yang secara secara formil gitu ya, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan itu yang oleh pasal berapa? Pasal 529 tadi di, ditata ulang ya, ditata ulang menjadi eh, yang lebih sederhana. Kemudian kita bicara hukum acara pidana itu juga bicara tentang kompetensi relatif. Kompetensi relatif berkaitan dengan kewilayahan. Kalau kompetensi absolut itu berdasarkan jenis perkara. Jadi jenis perkaranya ini adalah jenis perkara pelanggaran HAM berat. Ya mestinya nanti diadili oleh peradilan khusus, pengadilan HAM. Ya, tempatnya di pengadilan negeri, tetapi nanti hukum acara dan mekanismenya beda dengan pengadilan umumnya. Undang-Undang 26 tahun 2000 dibentuk empat ya, ada empat di seluruh Indonesia, ada empat Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar, Medan ya. Tergantung TKP-nya ada di mana. Tetapi namanya ini adalah kompetensi relatif. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Mahkamah Agung bisa memindahkan ya. Ya, seperti kasus dulu di mana? Di Bom Bali itu. Bom Bali, TKP-nya ada di Bali, mestinya sesuai dengan kompetensinya kan yang mengadili kan pengadilan Bali. Tapi itu dipindahkan ke Jakarta untuk keamanan. Nah, kompetensi relatif itu masih bisa dialihkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, di antaranya adalah faktor keamanan. Ya, termasuk hak asasi manusia itu juga punya potensi besar untuk ada konflik. Makanya sangat mungkin bisa dialihkan TKP tidak di tempat TKP tetapi di tempat lain. Kompetensi relatif. Terus Mbak, sekiranya ada pertanyaan bisa langsung nyambung ya, nggak usah menunggu di belakang. Ada? Silakan ya. Cek, cek. Tadi kan Bapak mengatakan bahwasannya sekarang ini hukum material dari tindak pidana HAM ini kan sudah dimasukkan ke KUHP, Pak ya, KUHP. Nah, sementara kalau sudah termasuk ke KUHP itu maka secara otomatis kan mengikuti hukum acara KUHP. Nah, terus eksistensi dari Undang-Undang Pengadilan HAM ini apa gitu loh, Pak? Sementara kan hukum materialnya kan cuma dua tadi Pak ya, genocide sama eh, kejahatan terhadap kemanusiaan tadi Pak ya. Terus fungsinya ini di apa namanya masih ada itu sebagai apa gitu? Mungkin ada hal lain yang masih diatur atau seperti apa? Mungkin saya kurang tahu itu Pak mungkin penjelasannya. Pertanyaan sama dengan saya. Pertanyaan saya juga begitu. Nah, pembentuk pembentuk KHP yang baru itu apa namanya, rasio legisnya itu apa gitu loh. Kalau mau melakukan perbaikan, kalau hanya perbaikannya seperti itu tadi, kenapa tidak membuat undang-undang saja yang sifatnya merubah pasal 8, pasal 9 tadi, diganti dengan seperti yang ada di ini tadi. Itu selesai. Jadi posisinya masih tindak pidana khusus, hukum pidana khusus. Tapi tatkala hukum materinya itu dipindah ke hukum pidana umum, berarti konsekuensi berpikir kita selama ini kita kan punya asas lex spesialis, derogat lex generalis toh, hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum. Nah, jadi dengan apa apa namanya, dengan perubahan yang seperti ini, pertanyaan ini sama dengan yang menggelitik di pikiran saya ini. Sama. Ya. Kalau hukum pidana korupsi masih ada relevansinya.
Karena tentang gratifikasi, tentang suap masih diatur di Undang-Undang Korupsi. Yang diambil ke KUHP itu hanya bentuk pokoknya saja. Pasal 2, kemudian apa namanya, korupsi dalam bentuk kualifisir kalau pejabat yang korupsi, pasal 2 dan pasal 3. Sementara pasal yang lain hukum materinya masih tetap di Undang-Undang Korupsi. Sehingga tentang KPK masih bisa gitu ya. Kemarin itu kan yang bikin pertengkaran itu antara pro apa namanya koruptor dengan yang anti itu kan, yang ingin memperlemah KPK kan itu. Jadi ditariknya norma undang-undang korupsi ke dalam KUHP itu apa namanya, ingin apa, mematikan KPK. Kalau semuanya hukum materinya pindah ke KUHP yang baru, otomatis KUHP KPK itu mati. Otomatis mati, tapi tidak dengan cara membunuh ya, biarlah hidup, tak enggak kewenangan, enggak punya kewenangan apa-apa. Gitu. Oke, dari apa namanya, dari pembentuk undang-undang itu gimana? Yang aneh itu loh, kok babnya itu loh, bab tentang tindak pidana khusus loh. Piye? Eh, Kami juga di daerah Kalimantan, Pak. Ah, itu juga kadang-kadang apa yang peraturan di daerah itu dengan peraturan di pusat itu beda, Pak. Kenapa kami katakan beda? Dengan adanya beberapa tahun yang lalu otonomi daerah, daerah kan pegang peranan sendiri, Pak, pusat sendiri. Nah, akan tetapi aturan yang ada di daerah itu kadang-kadang diambil alih langsung pusat, Pak. Mereka tanpa komunikasi, tanpa koordinasi ke Pemkot atau ke Pemda, langsung mereka ambil satu keputusan tersendiri. Seperti kami ambil contoh, kami mempunyai satu lahan, Pak, lahan tanah. Nah, lahan tanah itu yang kami punya itu dari daerah, Pak. Itu kami punya sampai SPPT. SPPT itu surat pernyataan pemilikan tanah. Barulah nanti setelah itu baru ke sertifikat hak milik. Nah, setelah kami mengelola, kami juga punya izin, punya apa dan sebagainya, sudah kami kelola dan pada saat itu kami tidak kelola lagi. Nah, tiba-tiba setelah kami mau memperpanjang izin kami dari pemerintah kabupaten, tidak ada masalah, Pak, sesuai dengan aturan. Nah, terbentuknya di pemerintah eh, provinsi. Setelah mereka lihat petanya, ternyata ada yang namanya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Sehingga izin kami itu tidak dapat diteruskan, Pak. Jadi kami disuruh lobby untuk ke PT Lestari Alam Bakau karena mereka mengategorikan yang di pusat bahwa hutan-hutan yang ada di Kalimantan yang di daerah itu dikategorikan hutan produksi tetap. Nah, inilah Pak yang kami tidak menginginkan. Kenapa kami tidak menginginkannya? Karena pemerintah pusat menerbitkan satu keputusan tidak melobi kepada kami yang di daerah. Sehingga terjadilah satu benturan. Nah, sehingga pada waktu kami tidak bisa mengurusi izin, kami kan tidak dapat berbuat apa-apa, Pak. Sedangkan mereka dari pemerintah, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan memberikan pada satu perusahaan swasta yang namanya PT Lestari Alam Bakau, khusus Bakau.
Nah, sedangkan wilayah kami itu tidak semuanya termasuk bakau, Pak. Nah, inilah yang sangat memprihatinkan kami. Sehingga antara kami dengan pengusaha itu kan akan terjadi benturan. Nah, oleh karena itulah mungkin Bapak lebih tahu masalah hukum, jadi kami mohon penjelasannya tentang masalah yang kami alami di daerah, Pak. Karena di daerah kami sering terjadi hal yang demikian, Pak. Sehingga kalau nanti pengusaha ini mau mengadakan satu kegiatan, kami juga dari masyarakat daerah setempat tidak akan biarkan, Pak. Karena itu hak kami, milik kami gitu loh, Pak. Sehingga terjadilah perkelahian atau terjadilah ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Jadi itulah yang kami tanyakan. Mungkin Bapak ada jalan win-win solusinya. Mungkin demikian Pak. Makasih. Ya, supaya ada relevansi dengan materi di bidang hak asasi manusia. Ya. Salah satu apa namanya persoalan berkaitan dengan tanah itu yang bisa memicu konflik itu adalah eh, namanya sengketa tenurial. Jadi sengketa seperti Bapak ini, ya jumlahnya bukan satu dua tapi banyak, tapi berhadapan dengan pemegang kuasa dari negara. Jadi berhadapan antara masyarakat banyak ya komunitas dengan pemegang kuasa dari negara. Nah, itu apa namanya bisa berujung ke sini kalau misalnya negara tidak apa namanya tidak hati-hati ya, tidak hati-hati untuk bisa segera menyelesaikan kalau sampai kemudian memicu kepadanya konflik horizontal ya antara warga dengan pendatang yang notabene membawa institusi negara, apakah namanya HPH atau hak penguasaan lahan lah gitu. Nah, itu nanti bisa memicu ke sana. Mungkin relevansinya itu bisa menjadi bibit ya kalau tidak segera diatasi nanti bisa jadi masalah. Dan itu sebenarnya sengketa tenurial itu sudah mulai banyak terjadi di masa Orde Baru dulu. Ya, negara yang mendeklar bahwa ini adalah apa namanya hutan ya, miliknya perhutani, padahal secara historis itu miliknya adat. Ya. Ya, perhutani apa namanya memberikan mandat kepada pemegang izin untuk mengelola hutan, padahal itu dikuasai oleh rakyat, oleh adat. Nah, itu sengketa yang seperti itu harus bisa diselesaikan dengan baik supaya tidak masuk ke ranah pengadilan HAM. Kalau sampai kemudian ada benturan, ya antara kelompok yang sifatnya sistematik, ya TSM ya, uh, meluas bisa masuk ke komponen kejahatan terhadap kemanusiaan. Iya. Loh, kalau hak gugat ya bisa saja. Iya. 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 Sepanjang kita punya punya dalil, punya hak bahwa tanah itu hak kita, kita bisa menunjukkan buktinya, kita kan bisa meminta. Apakah melalui mekanisme apa namanya perdata di pengadilan tata usaha negara juga bisa. Kalau kita mempersoalkan apa namanya kewenangan mereka itu berkaitan dengan TUN ya, berkaitan dengan KTUN. Kita bisa persoalkan KTUN mereka ya. Karena ternyata ada objek yang apa namanya bersinggungan gitu ya, objek yang bersinggungan. Oke, mungkin nanti di materi apa itu ya? Hukum agraria mungkin. Ada ya, Mbak ya, agraria ya. Ada ya, ada mesti minggu depan. Mm, mm. Karena salah satu sengketa yang selalu berhadapan banyak menjadi advokasi di pengacara itu mayoritas adalah di bidang tanah. Bidang tanah itu semakin lama semakin ya. Seiring dengan
begitu nilai tanah itu melambung terus ya. Terus tadi Mbak kembali ke tadi Mbak ke ya kita masuk ke sini. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu memisahkan antara kasus-kasus pelanggaran yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 26 Tahun 2000 dan undang-undang yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang 26 Tahun 2000. Nah, jadi di undang-undang ini mengatur arus AC/DC. AC/DC. AC-nya ya apa untuk mengatur peristiwa yang akan datang, tapi sekaligus menjangkau peristiwa sebelum terjadi, sebelum ada undang-undang. Ini yang bahasa hukum kita adalah retroaktif ya. Hukum pidana itu padahal harusnya kalau ke pasal 1 asas legalitas nullum delictum itu kan hukum pidana itu harus berlaku dulu baru ada mana yang sebagai perbuatan pidana dan apa hukumannya, gitu kan? Sepanjang belum ada aturan dulu maka tidak ada perbuatan yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana, ya. Tapi dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 itu eh, dinyatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang terjadi sebelum Undang-Undang 26 tahun 2000 akan diselesaikan melalui hukum acara undang-undang ini juga. Ini artinya ada kebijakan yang sifatnya retroaktif ya, retroaktif. Cuman yang mengadili bukan pengadilan HAM yang sifatnya permanen ya. Jadi dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 itu membentuk dua macam pengadilan. Pengadilan HAM permanen yang melekat di pengadilan negeri ya, yang ada di 4 kota tadi ya. Yang kedua adalah pengadilan HAM ad hoc yang pembentukannya nanti adalah tergantung pada kebutuhan. Kalau misalnya ada laporan bahwa di suatu tempat pada waktu tertentu sebelum undang-undang pengadilan HAM itu berlaku, terjadi ya ada laporan, nah, maka kemudian nanti Komnas HAM akan bisa merekomendasikan, ya, bisa meneruskan kepada Dewan, kepada DPR untuk melakukan kajian apakah memang akan dibentuk pengadilan HAM khusus atau tidak. Ya, dan itu pernah terjadi di Indonesia. Ya, jadi kasus apa pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timur Timur, ya itu acuannya ini ya. Kemudian yang menjadi misteri sampai sekarang itu adalah kasus dugaan pelanggaran HAM di tahun 84 atau 85. Kasus apa itu Tanjung Priok. Cuman ada perbedaan ini. Perbedaan pandangan antara Komnas dan DPR. Menurut Komnas HAM ada dugaan tindak pidana pelanggaran HAM, tetapi DPR secara tidak gentle ya, secara tidak terbuka menyatakan bahwa itu bukan, tidak perlu diselesaikan melalui pelanggaran pengadilan. Nah, makanya sampai kemudian muncul apa eh, petisi ya, petisi. Ini terkait juga dengan kasus apa Mei tahun 98. Ya, itu kasus-kasus yang berhimpitan dengan yang pertama itu. Sedangkan yang kedua, peristiwa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang 26 tahun 2000 itu sampai sekarang kok belum ada. Pengadilannya sudah ada, tetapi kasusnya belum ada yang apa namanya
Belum ada yang mengemuka ada pelanggaran HAM di situ. Nah, dari situ sebenarnya menunjukkan bahwa tensi politik ya sangat mewarnai di bidang hak asasi manusia ini. Ya, perbedaan politik khususnya di masa-masa yang lalu, tatkala di masa Orde Lama, ya, di masa Orde Baru, ya, termasuk masa-masa transisi di tahun 98 itu sampai 99. Lanjut, ya, jadi mekanismenya ada dua. Mekanisme melalui pengadilan HAM ad hoc atau melalui pengadilan HAM permanen. Prinsip-prinsip beracara di pengadilan HAM. Prinsip umumnya adalah bahwa semua hukum acara yang diatur dalam KUHAP akan berlaku. Kecuali dalam Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan sebaliknya. Ya, atau di KUHAP belum mengatur tetapi di Undang-Undang Pengadilan HAM sudah diatur baru akan berlaku. Salah satunya adalah ketentuan mengenai kelembagaan. Nah, kalau lembaganya sudah beda, berarti luar biasa. Ini kekhususannya luar biasa. Sama dengan korupsi, sama dengan korupsi. Kemudian kewenangan kelembagaan dan pertanggungjawaban pidana. Ada tiga hal penting ya yang yang sifatnya khusus. Yang pertama adalah kelembagaan. Kelembagaannya apa? Lanjut, Pak. Kelembagaannya kalau di bidang HAM itu penyelidiknya adalah Komnas HAM. Bukan kepolisian ya, bukan kepolisian. Kemudian penyidik dan penuntut adalah Jaksa Agung. Jadi bukan Kejaksaan Negeri ya, atau bukan kalau di KUHAP itu kan penyidiknya kan Polri ya. Penuntut itu adalah Kejaksaan Negeri. Tetapi dalam pelanggaran HAM berat penyidik dan penuntut itu adalah Jaksa Agung. Jadi luar biasa ini. Luar biasa. Kemudian pengadilannya adalah pengadilan HAM. Tadi yang sudah dibentuk dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 itu. Nah, apa kewenangan masing-masing? Ya, sebagaimana di KUHAP ya, penyelidik itu cuman ini dipegang oleh Komnas HAM menerima laporan atau aduan. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang diduga sebagai pelanggaran HAM. Jadi sebenarnya kalau tidak ada laporan atau aduan pun penyelidik ya melihat informasi pemberitaan ada dugaan pelanggaran, Komnas HAM bisa langsung terjun. Ya. Atau memanggil pengadu korban pihak lain untuk dimintai keterangan, memanggil saksi, memanggil dan mengumpulkan keterangan di TKP atau tempat lain dan mendatangkan ahli. Itu adalah kewenangan asli yang dimiliki oleh Komnas HAM. Tetapi sebagaimana penyelidik di KUHAP, penyelidik Komnas HAM itu juga mempunyai kewenangan tetapi atas perintahnya penyidik ya untuk melakukan pemeriksaan surat penggeledahan, pemeriksaan setempat, mendatangkan ahli. Itu atas perintahnya penyelidik ya. Nah, yang menjadi penting yang perlu kita cermati berkaitan dengan kewenangan ini adalah kalau di KUHAP itu selama ini kita tahu ya bahwa kemampuan teknis di lapangan itu miliknya Polri ya. Ya.
Nah, kalau kemudian dalam rangka penyidikan itu menjadi miliknya kejaksaan, itu kira-kira apa namanya aksesnya, pengalaman teknis di lapangan, apa tidak mengalami masalah itu yang jadi problem juga. Selama ini yang punya kecakapan di bidang apa namanya pengumpulan bukti itu ada di kepolisian. Nah, sekarang itu miliknya miliknya apa namanya jaksa agung. Lanjut, Mbak. Mekanisme penyelidikan. Penyelidik harus memberitahukan kepada penyidik jika telah dimulainya penyelidikan. Nah, seperti halnya SPDP itu ya. Nah, kalau di hukum acara pidana, kalau sudah menjadi penyidikan harus segera dilaporkan ada tembusan ke penuntut. Nah, ini penyelidiknya yang menginformasikan ke penyidik. Karena penyidik penuntut itu satu. Sementara penyelidik itu kan Komnas. Makanya begitu ada laporan atau aduan tindak pidana pelanggaran HAM berat, Komnas HAM akan segera memberitahukan kepada Kejaksaan Agung bahwa mereka mulai bekerja untuk melakukan penyelidikan. Jika Komnas HAM berpendapat belum terdapat bukti permulaan yang cukup, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan akan disampaikan kepada penyidik. Ya, ini dalam rangka tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawab apa namanya kalau kita sudah memberitahukan kepada pihak lain bahwa kita sudah mulai menyelidiki sebuah dugaan, maka proses kerja kita harus kita laporkan. Ya, itu disampaikan kepada penyidik supaya penyidik bisa memantau, bisa memonitor. Selambat-lambatnya 7 hari setelah Komnas HAM menyerahkan kesimpulan, Komnas HAM harus menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Nah, masalahnya sekarang akses eh, korban, akses pelapor gimana? Ini tadi kan kewajiban untuk menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut, ya kepada penyidik, ke Kejaksaan Agung. Nah, yang paling penting kan justru sebenarnya adalah pelapor. Kalau kita ngomong KUHAP itu kan kita kan punya hak untuk tahu bagaimana perkembangan penyelidikan dan penyidikan kan itu kan. Nah, ini di pengadilan HAM berat ini tidak secara eksplisit menentukan bahwa mestinya perkembangan penyelidikan itu juga ditembuskan kepada pelapor, mestinya gitu. Ya, itu. Nah, tapi ini seakan-akan itu hanya miliknya APH saja. Ya, masyarakat sebagai korban lapor, habis lapor selesai, hanya memonitor tapi tidak tahu bagaimana perkembangan anunya kasusnya. Karena ini kewajibannya hanya disampaikan kepada penyidik ya Kejaksaan Agung. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikannya disertai petunjuk. Sama persis di KUHAP. Cuman di KUHAP itu P19 itu antara penuntut dan penyidik. Nah, ini antara penyidik dan penyelidik. Ya, karena institusinya beda. Ya, kalau di hukum acara itu kan institusinya bedanya kan penyidik sama penuntut. Penyidiknya Polri, penuntutnya kejaksaan. Tapi pola mekanismenya sama. Tatkala ada beda institusi, maka harus ada proses uji ya, uji verifikasi lah ya, ada uji verifikasi. Terus kemudian yang nomor 2, ini penyidik. Penyidik berwenang melakukan penangkapan dengan persyaratan surat tugas, surat perintah penangkapan. Ya, penangkapan 1 hari, masa penahanan sama dengan KUHAP ya. Sama. Kemudian yang kedua,
melakukan penyidikan dan atau penahanan dan penahanan lanjutan. Sama, penyidik di KUHP juga punya kewenangan untuk melakukan penahanan, yang membedakan hanya jangka waktu saja, ya. Nah, ini yang membedakan ini, Penyidikan dilakukan dalam jangka waktu 90 hari dan dapat diperpanjang 90 hari plus 60 hari. Ya, perpanjangan ke Ketua Pengadilan HAM sejak diterimanya hasil penyelidikan dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jika penyidikan belum selesai, wajib dikeluarkan SP3 oleh Jaksa Agung. Nah, ini jadi kewajiban, ya, kewajiban. Jadi Jaksa Agung wajib mengeluarkan SP3 kalau ternyata penyidikan dalam waktu yang ditentukan dalam 90 hari plus 60 hari itu harus mengeluarkan SP3. Kalau di KUHP secara eksplisit begitu tidak ada. Ya. Penyidik biasanya apa namanya, kalau tidak di pressing oleh apa, oleh penasihat hukum, biasanya kan juga enggan mengeluarkan SP3. Mengeluarkan SP3 kalau di pressing, ya. Perkara SP3 yang di SP3 itu dapat dibuka kembali jika terdapat alasan atau bukti lain yang melengkapi penyidik untuk melakukan penuntutan. Ya. Jadi SP3 itu sementara, penghentian untuk sementara. Ya. Jadi tidak berarti mengakhiri, ya, tidak mengakhiri bahwa sebuah perkara itu tidak akan bisa diadili. SP3 dapat diajukan ke pra peradilan oleh korban atau keluarga kepada Ketua Pengadilan HAM. Sama di hukum acara pidana menjadi objek pra peradilan. SP3 itu menjadi objek pra peradilan pasal 77. Lanjut. Dalam rangka penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan. Sama. Yang membedakan hanya jangka waktu saja, ya. Kita lihat saja langsung perbandingannya. Di bawahnya lagi. Nah, ini perbedaannya. Kalau dibuat tabel jadinya begini. Antara KUHP dengan Undang-Undang 26 tahun 2000. Untuk tahap penyidikan itu Polri, ya, perpanjangannya ke penuntut umum 30 hari ditambah 40 hari. Tapi kalau dalam Pengadilan HAM, penyidiknya 90 hari, ya, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan 60 hari. Kenapa kok nggak ke penuntut, Pak? Ya, penuntut kan Kejaksa Agung juga. Makanya perpanjangannya ke Pengadilan Negeri. Kemudian penuntutan 20 hari ditambah 30 hari. Sedangkan Undang-Undang 26 tahun 2000 30 hari ditambah 20 hari. Kemudian di Pengadilan Negeri 30 hari ditambah 60 hari, atau dalam kasus tertentu bisa diperpanjang lagi jadi 30 hari. Tapi kalau di Undang-Undang 26 tahun 2000 90 hari ditambah 30 hari. Langsung ke totalnya berapa hari, Mbak? Perbandingannya, Mbak, di bawahnya. Itu tadi tidak ada totalnya, ya. Tabelnya tadi. Oh, tidak ada. Oh. Terpautnya cukup banyak, ya, terpautnya, ya, antara di Undang-Undang 26 tahun 2000 sama KUHP. Ya. Jadi itu perbandingan, ya, perbandingan perbedaan masa penahanan. Nah, yang lain tidak diatur, berarti tentang jenis penahanan, ya, kemudian penangguhan penahanan,
Kemudian implikasi penahanan ini juga sama, berarti di ketentuan KUHP tetap berlaku. Yang membedakan hanya mengenai jangka waktunya saja. Terus, nah ini yang penting ya, yang penting dan seringkali muncul di permukaan berkaitan dengan pertanggungjawaban komando. Kita harus mereview kembali materi hukum pidananya. Kita tidak akan bisa memahami dengan betul tentang pertanggungjawaban komando kalau melupakan konsep yang dibangun dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana itu mensyaratkan ada dua, yaitu harus ada actus reus dan harus ada mens rea. Itu kan? Ya. Actus reus itu kalau perbuatannya melanggar undang-undang, ya, asas legalitas, dan kemudian terbukti, ya, memenuhi unsur, memenuhi unsur. Tetapi ada batasan. Batasannya kalau melawan hukumnya itu karena ada alasan penghapus, ya. Jadi eh, apa namanya sifat melawan hukumnya hapus karena pasal 48 atau pasal 49, pasal 50, gitu ya. Itu tentang syarat yang pertama. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau ada pihak, orang, subjek yang tidak melakukan perbuatan sendiri. Jadi dengan aktus reus tadi seakan-akan kan kita memaknai bahwa orang itu bertanggung jawab karena berbuat. Itu. Baik berbuat dalam arti positif karena melakukan maupun berbuat dalam arti negatif karena tidak melakukan untuk delik omisionis. Ya, delik itu kan ada dua dalam kategori perbuat atau tidak berbuat itu. Delik komisi kalau itu melanggar perintah, melanggar larangan. Jadi nyuri itu dilarang oleh pasal 362. Tatkala ada orang melakukan berarti deliknya delik komisi. Dia melakukan perbuatan. Tapi ada delik yang justru dengan tidak berbuat, mengesampingkan kewajiban. Namanya delik omisi. Jadi delik omisi itu adalah delik karena tidak melakukan kewajiban, tidak melakukan perintah. Nah, kita bicara tentang aktus reus yang ada di sini, persoalannya adalah bagaimana kalau orang-orang tertentu hanya mengendalikan di balik layar. Ya. Justru yang bekerja, yang berbuat adalah orang lain melalui pengaruhnya. Makanya kemudian teori memberikan landasan berpikir. Kalau dulu di mata kuliah kejahatan korporasi mungkin atau hukum pidana militer, selalu kita dihadapkan pada doktrin vicarious responsibility. Seseorang bertanggung jawab karena perbuatan orang lain. Ya, termasuk ini komandan ini. Komandannya itu loh enak-enak di ruang kerja yang melakukan justru prajuritnya. Ya. Dia kan tidak berbuat. Jadi kalau memenuhi kriteria aktus reus sebenarnya dia tidak memenuhi. Gitu. Tetapi tatkala komandannya itu tahu bahwa anak buahnya itu mau melakukan serangan kemana, satu kompi atau berapa gitu ya. Dan itu sifatnya melanggar kejahatan terhadap kemanusiaan. Masuk atasan ini nggak ikut bertanggung jawab. Ya, itu kita bicara pertanggungjawaban komandan. Vicarious responsibility. Maka ada persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi supaya atasannya bertanggung jawab. Karena prinsip dasarnya yang bertanggung jawab itu yang berbuat. Nah, ini yang membedakan dengan penganjuran. Kalau di KUHP yang lama itu,
konsep hukum pidana kita tentang perbarengan orang itu kan ada pembantuan, ada penganjuran, ada menyuruh lakukan, ya toh. Nah, yang jadi masalah itu apa bedanya kita bicara pertanggungjawaban komando dengan kita bicara tentang penganjuran dan menyuruh lakukan. Pasal 56. 55 ya 5556. Kalau dalam penganjuran dan menyuruh lakukan itu yang bertanggung jawab hanya sepihak. Ya. Tahu ya masih masih ingat ya pada waktu pelajaran hukum pidana ya. Kalau ada penganjuran itu apabila orang yang dianjurkan itu orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Jadi misalnya mahasiswa diprovokasi pada waktu demonstrasi. Mahasiswa diprovokasi, bakar, bakar, dan bakar. Nah, yang bertanggung jawab atas kebakaran itu siapa? Orang yang orasi, yang memprovokasi, atau orang yang membakar? Enggak nek ngono Raan. Itu yang membedakan dengan menyuruh lakukan. Kalau menyuruh lakukan itu yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh. Ya. Tapi kalau yang penganjuran yang bertanggung jawab adalah pelaku fisiknya. Jadi orang yang memprovokasi, yang orator itu malah justru tidak bisa dihukum atas kebakarannya, tidak bisa. Jadi yang bertanggung jawab satu. Ya. Tapi kalau menyuruh lakukan, syaratnya yang disuruh orang yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ah, wong setengah rolas kok disuruh bakar. Sing sing salah siapa? Kan yang menyuruh. Nah, makanya yang bertanggung jawab yang menyuruh, pelaku intelektualnya yang berlaku, yang harus bertanggung jawab. Pelaku fisiknya nggak bertanggung jawab. Nah, tatkala kita bicara pertanggungjawab komando itu yang membedakan dengan dua aspek ini. Dalam pertanggungjawaban komando itu yang bertanggung jawab dua-duanya, pelaku fisik bertanggung jawab, atasannya juga bertanggung jawab. Jadi kita bicara pertanggungjawaban komando itu sebenarnya bicara tentang perluasan pertanggungjawaban, bukan hanya pelaku fisik, tetapi komandannya juga harus bertanggung jawab. Syaratnya apa? Itu konsep ya, konsep yang harus kita pahami tentang vicarious responsibility. Kalau pertanggungjawaban pidana yang kedua itu unsurnya kan ada mens rea, berkaitan dengan sikap batin kesalahan pelaku. Makanya kalau kita bicara tentang eh, korporasi, biasanya berhubungan dengan strict responsibility. Ya, jadi menekankan pada pembebasan pembuktian unsur kesalahannya, strict itu, bukan perbuatan. Tapi kalau bicara tentang pertanggungjawaban komando itu justru menekankan pada perbuatan. Kalau pertanggungjawaban korporasi bukan hanya strict liability-nya saja, ini juga harus dipenuhi. Karena korporasi kan tidak bisa berbuat. Ya, korporasi itu berbuatnya diwakili melalui organnya, oleh pengurusnya. Nah, sepanjang nanti bisa dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus itu untuk dan atas nama korporasi, maka berarti itu mencerminkan perbuatan korporasi. Ini apa konsep yang harus dipahami dalam rangka memahami tentang pertanggungjawaban komandan. Ya. Syaratnya yang pertama di bawah komando atau pengendalian yang efektif. Jadi pelakunya ya pelaku fisik itu adalah orang yang langsung di bawah kendali atasan. Ya, kalau sedang apa namanya sedang ada operasi itu kan ada regu, di atas regu itu ada apa namanya di atas regu sebelum kombi.
Kompi ya. Regu, kompi, batalion, brigit ya. Nah, misalnya pada tataran itu. Kalau di atas yang melakukan itu adalah regu, berarti apa namanya? Kompinya harus bertanggung jawab ya. Kalau misalnya yang melakukan pelanggaran itu adalah tingkatan apa? Apa itu? eh TNI di tingkat kecamatan itu apa namanya? Koramil. Nah, berarti kodimnya ikut bertanggung jawab. Satu level di atasnya bertanggung jawab. Ya itu ya. Di bawah komando secara langsung. Jadi tidak bisa langsung ke Kodam. Ya, kalau peristiwanya itu ada di beberapa daerah Kodim, ya berarti Kodam bertanggung jawab. Ini pemahaman tentang di bawah komando dan pengendalian yang efektif. Yang nomor dua, tindakan tersebut merupakan akibat tidak dilakukannya pengendalian secara patut. Ya. Jadi atasannya ini tadi tahu kalau anak buahnya itu mau melakukan penyergapan, tetapi mendiamkan saja atau memang sengaja tidak, pura-pura tidak tahu. Padahal seharusnya dia mengendalikan, melarang mestinya gitu. Tatkala komandannya ini tadi adalah sudah berusaha untuk menghentikan tetapi tidak mampu dicegah, nah itu nanti persoalannya lain. Apakah itu ada kesalahan atasannya? Ya. Tapi kalau misalnya dia mendiamkan saja, ya pura-pura tidak tahu, maka komandannya dianggap menyetujui. Kalau menyetujui berarti harus bertanggung jawab. Komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM. Ya, komandan tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan-penyidikan. Jadi didiamkan saja. Ya, ada pembiaran. Kalau dia itu betul-betul bertanggung jawab, mestinya justru menangkap dan kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi tatkala tidak, itu menunjukkan bahwa atasannya itu terlibat. Eh, tentang tanggung jawab komando, ya. Jadi atasannya harus bertanggung jawab. Ya, yang apa? eh, Pernah ada rame dulu serangan cebongan. Ngikuti ya. Iya, lapas di Jogja itu Sleman. Nah, Kopassus. Itu jadi problem. Kenapa komandannya tidak tanggung jawab? Mestinya segitu banyak satu kompi apa namanya Kopassus nyerang ke lapas itu masuk atasannya tidak tahu. Ya. Nah, atasannya harus bertanggung jawab ya. Tetapi itu bukan dalam posisi ke pengadilan HAM ya. Ya, ke pengadilan militer, cuman jangkauan pertanggungjawabannya mestinya atasannya juga bertanggung jawab. Kalau yang pengadilan HAM itu syaratnya harus TSM. Jadi korbannya satu-satu itu tidak bisa masuk pelanggaran HAM berat, tidak bisa masuk. Ya, pelanggaran iya, oke, semua semua bentuk kriminal itu kan pelanggaran HAM sih. Pelanggaran HAM cuman bukan menjadi kompetensi pengadilan HAM berat karena syaratnya satu harus eh, apa namanya serangan yang meluas dan tersistem ya, terstruktur. Terstruktur itu berarti ada apa namanya ada agenda itu ya yang lebih besar digerakkan dan itu berimplikasi meluas. Nah, itu apa namanya TSM. Jadi sebenarnya TSM di pemilu itu mengadop dari konsepnya pengadilan HAM ya. Kemudian juga termasuk atasan baik polisi maupun sipil lain bertanggung jawab atas pelanggaran HAM bawahannya. Kalau bawahan tersebut berada di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif.
kepolisian. Nah, jadi ini masih menganut di polisi ya maupun sipil lain karena tahun 2000 itu kepolisian masih jadi satu dengan TNI. Ya. Cuman di sini disebut juga di sini sipil lain, sipil lain. Karena yang dimaksud karena potensi pelanggaran HAM berat itu bukan hanya TNI saja, termasuk orang yang punya dominasi, dominasi secara kekuasaan, baik itu tentara maupun kekuasaan sosial, bisa saja. Ya, jadi konflik horizontal saat ini kan kebetulan kan eh, tidak terbayang ya, tidak terbayang akan terjadi konflik horizontal. Mungkin ada kelompok sosial tertentu yang mempunyai kekuasaan yang betul-betul efektif mengendalikan anak buahnya. Nah itu bisa sekali pimpinannya itu bisa terjawab. Ya. Kalau tadi syaratnya TSM-nya harus terpenuhi. Jadi bukan hanya TNI saja sebenarnya. Konflik sosial yang meluas itu bisa masuk. Ya, ya kira-kira seperti kasusnya G30 SPKI itu loh. Itu kan salah satu yang apa yang tidak tuntas sampai sekarang kan itu. Ya. Jadi eh, pelakunya itu bukan institusi negara, tapi justru sosial antar masyarakat, antar kelompok masyarakat. Terus Mbak, ah, perlindungan saksi dan korban. Kita baru ngeh ya, baru ngeh tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban itu sejak Undang-Undang 26 tahun 2000 yang memang saksi dan korbannya itu bisa potensi apa namanya tekanannya sangat besar. Saat ini bukan hanya di bidang hak asasi manusia saja. Hampir semua perkara itu saksi itu juga takut. Ya, pelapor juga takut. Kita selama ini tidak mempersoalkan kalau di apa namanya di KUHP itu melalui pasal 224 itu ya bahwa semua orang yang diminta oleh pengadilan jadi saksi wajib hukumnya untuk memenuhi, untuk hadir memberikan keterangan. Tapi tatkala negara itu mewajibkan seperti itu tidak diimbangi dengan ini. Itu berlangsung berapa generasi itu. KUHP memerintahkan kita jadi saksi dan kita tidak boleh menolak. Kalau nolak kriminal. Dah 224. Kalau kita diwajibkan seperti itu kan sebenarnya kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Tapi perlindungan itu baru muncul tahun 2000 berapa ini? 2006. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Tatkala kita bicara tentang pengadilan HAM yang saksinya itu punya risiko besar, diintimidasi oleh pihak uh, terlapor, demikian pula pelapor korbannya juga bisa terintimidasi. Sehingga apa namanya baru sadar kita bahwa kita itu sebagai pelapor, sebagai saksi juga membutuhkan apa namanya perlindungan ya. Apalagi saksi-saksi berkaitan dengan kasus korupsi ya. Perlindungannya ke pengacara ya toh. Jadi saksi langsung sudah minta didampingi penasihat hukum biar nanti keterangannya tidak merugikan kepentingannya kan gitu. Belum lama kita apa tersadar ya bahwa kita selama ini punya hak yang sebenarnya tidak terpenuhi ya, untuk mendapatkan perlindungan kepentingan hukum kita sebagai saksi maupun korban. Nah, mekanismenya ini yang jadi anu ya karena masih terbatas. LPSK itu
sumber dayanya masih amat sangat terbatas, fasilitasnya juga masih amat sangat terbatas, sehingga eh, apa mekanismenya pun terkesan milih-milih. Tidak semua yang mengajukan permohonan perlindungan itu dikabulkan. Ya, mereka mengasesmen dulu kepentingannya seperti apa, urgensinya apa, baru dikabulkan atau tidak. Ini sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Khususnya berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang punya risiko besar. Korupsi itu juga risikonya besar. Lanjut, Mbak. Apa haknya hak korban? Dalam perspektif hukum internasional, korban pelanggaran HAM mempunyai hak untuk mengetahui atas kebenaran. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa pelanggaran HAM itu penyelesaiannya ada dua jalur. Jalur penyelesaian apa namanya melalui Komnas melalui pengadilan HAM ad hoc. Jalur yang kedua adalah pengadilan permanen. Nah, yang pertama itu ya kasus yang pertama yang pengadilan HAM ad hoc itu apa tujuan mereka meminta untuk kasus-kasus yang sudah lewat dulu itu diungkap itu dalam rangka ini untuk mengetahui sesungguhnya kebenarannya apa. Ya, jadi kasus G30 SPKI itu ada dua kubu. Kubu yang tidak perlu mengungkap lama, luka lama itu jangan diungkap. Karena di tingkat real, di tingkat grassroots itu yang dulu pelaku dan korban itu saling berhadapan, sekarang itu wis besanan. Ya, wis besanan itu berarti kan sudah yang lalu sudah ya sudah gitu. Ngapain harus diungkap lagi? Kalau diungkap lagi justru menimbulkan masalah baru. Kira-kira seperti itu. Tapi di sisi yang lain, mereka yang tidak setuju dengan itu menghendaki supaya kebenaran itu terungkap. Ya, ingin meluruskan sejarah gitu kira-kira. Ya, sehingga tidak cukup dengan mendiamkan saja, ya, tapi meminta supaya eh, sejarah itu dibuka seperti apa yang sebenarnya. eh, dengan tujuan supaya nanti sejarah itu tidak akan terulang. Kemudian hak untuk memperoleh keadilan, kalau sudah diketahui kebenarannya bagaimana, ingin mendapatkan keadilan. Ya, pasti semuanya diawali di situ. Kan tidak cukup hanya mendapatkan informasi apa yang terjadi. Kalau sudah diketahui pada akhirnya tuntutan berikutnya. Tuntutan berikutnya apa? Minta keadilan. Apa? Ya bisa pemulihan, bisa ganti rugi dan seterusnya. Jadi sepertinya tidak akan mungkin hanya di atas saja, tidak mungkin. Pasti nanti akan step by step gitu ya. Step by step itu mungkin yang dijadikan pertimbangan mungkin ya. Daripada nanti membuka luka lama, mempersoalkan masa lalu yang sudah saat ini sudah terlupakan, eh, akhirnya ya di, dibikin ngambang status quo seperti sekarang ini. Itu yang para penggiat hak asasi manusia sebenarnya tidak henti-hentinya untuk terus menyuarakan ya, untuk menyuarakan supaya membuka kembali apa persoalan bangsa yang belum selesai. Terus kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tadi. Jadi untuk mendapatkan pemulihan itu salah satunya adalah mendapatkan ganti rugi baik yang diberikan oleh negara maupun oleh pelaku. Dan juga merehabilitasi nama baik yang selama ini di apa namanya dicap sebagai pemberontak misalnya gitu, harus dipulihkan, harus rehabilitasi nama baiknya. Terus nah, kalau menunjuk pada PP 3 tahun 2003, pemberian ganti rugi
apakah namanya kompensasi atau restitusi tadi harus diberikan secara tepat, cepat, dan layak. Tepat artinya penggantian kerugian dan atau pemulihan hak lainnya diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM. Cepat artinya sesegera mungkin, dan layak artinya patut berdasarkan rasa keadilan. Itu ya. Nah, karena Undang-Undang 26 tahun 2000 itu bukan hanya ingin menyelesaikan masa lalu, tapi juga masa depan. Tentunya aturan ini juga akan masih relevan kalau misalnya nanti ada dugaan pelanggaran HAM ya, dugaan pelanggaran HAM. Masih ada? Oke. Nah, ini tadi sudah ya eh, menjadi bahan bahan diskusi. Yang jelas saya juga tidak bisa jawab ya pada akhirnya. Cuman karena saya juga sama-sama dalam kebingungan ini ya opo pembentuk undang-undang itu apa namanya menarik hukum material dari undang-undang nomor eh, undang-undang di Undang-Undang 26 tahun 2000 ditarik ke KUHP yang baru itu gimana nanti konsekuensi penerapannya saya nggak tahu. Hukum acaranya itu loh gimana. Kalau mengikuti eh, logika kita, mestinya berarti hukum acaranya juga berakhir mestinya. Karena sudah tunduk pada hukum umum, KUHP. Ya. Tapi kita tunggu seperti apa nanti anunya. Ya. Tapi sekiranya ada apa namanya, ada pendapat yang lain, saya sangat terima kasih kalau misalnya bisa memberikan anu ya, memberikan penafsiran yang beda ya. Cuman saya dalam pandangan saya kok begitu. Tatkala ditarik ke hukum pidana umum sudah berarti hukum pidana umum. Dan di KUHP yang baru itu bukan hanya HAM saja. Korupsi juga masuk, terus kemudian terorisme juga masuk. Mau terorisme tambah anu lagi, terorisme itu mirip ini juga ya. Lebih lebih kejam hukum acaranya terorisme itu. Dibandingkan itu kalau menurut saya lebih kejam terorisme. Itu juga dimasukkan ke undang-undang KUHP di Undang-Undang 123. Otomatis juga berarti hukum acaranya juga jadi hukum pidana umum. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada waktu berapa menit untuk diskusi? Oh, 4 menit. Silakan, satu aja. Monggo, Mas. Asas eh, pelanggaran HAM berat itu kan ada retroaktif Pak ya. Sementara asas yang berlaku di peradilan kita itu asas legalitas. Itu kenapa kontradiktif Pak seperti itu? Ya, jadi begini. Eh, di Undang-Undang 26 tahun 2000 itu menganut retroaktif itu di bidang hak asasi manusia itu karena hak asasi manusia yang termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan maupun eh, apa perang. Kalau kita merujuk ke Statuta Roma, ya. Padahal Statuta Roma sendiri malah justru berlaku secara legalistik. Tidak ada retroaktif loh kalau di Statuta Roma itu. Tapi di undang-undang kita justru retroaktif yang dianut, menganut AC dan DC-nya sekaligus. Nah itu karena alasannya karena norma-norma tentang kejahatan terhadap kemanusiaan itu sebenarnya sudah ada di tengah masyarakat kita meskipun itu tidak tertuang dalam undang-undang. Sebagai pelanggaran extraordinary di masyarakat internasional. Sehingga meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, genosida itu tetap saja uh, apa amoral ya, bertentangan dengan norma norma kemanusiaan itu. Jadi meskipun secara tertulis tidak tertuang, tetapi pada dasarnya semua orang akan menyatakan bahwa perbuatan keji itu dimanapun kapanpun akan dicela. Itu alasannya ya. Jadi meskipun secara tertulis tidak tertuang dalam undang-undang yang khusus yang melarang tentang genosida, tapi bukan berarti perbuatan itu tidak dicela gitu ya.
Sejak dulu pun namanya membunuh, ya itu tetap dicela. Sebagai perbuatan tercela. Itu alasannya dan itu sudah diuji ke MK, tetapi MK tetap menyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Padahal retroaktif itu larangan di dalam konstitusi. Jadi salah satu hak asasi manusia itu seseorang tidak boleh disangka, didakwa, dihukum dengan retroaktif. Pasal 28 huruf apa itu? Silahkan nanti dibuka di Undang-Undang Dasar 45-nya. Ya, jadi asas non retroaktif itu asas konstitusional. Ya. Nah, ternyata di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu ada retroaktifnya. Itu kan tegas-tegas melanggar konstitusi toh. Ya, tetapi oleh MK pun dinyatakan tidak bertentangan karena itu bukan retroaktif. Dianggap bukan retroaktif karena normanya itu adalah norma kemanusiaan yang dimanapun kapanpun akan mencela perbuatan itu. Meskipun secara tekstual dalam undang-undang tidak ada. Itu kira-kira alasannya. Ye? Sudah cukup ya Mbak ya? Ye. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan ya, kekurangan yang tidak bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basuki atas materi yang telah diberikan pada sore hari ini. Dimohon untuk para hadirin maju ke depan melakukan sesi foto bersama.